Halo, selamat datang kembali di channel saya. Oke, kali ini saya akan coba berbagi info mengenai gelombang 4 pemirsa ya. Nah, di sini sebelum saya lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke pemirsa, di sini infonya untuk gelombang keempat akan dibuka di bulan ini, minggu ketiga atau keempat di bulan ini pemirsa ya, kemungkinan di akhir Juli. Nah, ada beberapa perubahan di pendaftaran gelombang keempat ini pemirsa ya, mengenai perubahan peraturan pemerintah mengenai program kartu prakerja ini pemirsa ya di gelombang keempat. Nah, yang pertama di sini ada beberapa fakta yang nantinya akan diterapkan di gelombang keempat pemirsa ya. Yang pertama yaitu mengenai kuota pendaftaran. Nah, di sini untuk kuota pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 ini pemirsa direncanakan bisa mencapai 500.000 peserta. Nah, itu yang pertama. Jadi buat kalian yang terkena korban PHK ataupun dirumahkan, nah kalian bisa coba untuk mendaftar di gelombang keempat ini. Kemudian yang kedua di sini yaitu mengenai pelatihan offline. Nah, di sini pemerintah berencana akan memulai pelaksanaan pelatihan program kartu prakerja ini secara langsung atau offline pemirsa ya. Nah, di sini Susi Wijono menjelaskan pelaksanaan pelatihan secara offline ini akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pemirsa ya, yang telah ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19 ini seperti menjaga jarak, mencuci tangan, hingga penggunaan masker. Kemudian poin yang ketiga di sini di pendaftaran gelombang keempat ini yaitu memprioritaskan pekerja yang terdampak COVID pemirsa. Nah, nanti di gelombang 4 ini pemerintah bakal mulai memprioritaskan peserta pencari kerja atau peserta pekerja yang terdampak pandemi virus corona ini pemirsa ya. Nah, berdasarkan waitlist yang dikumpulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, saat ini terdapat 1,7 juta orang yang sudah diverifikasi datanya dan masuk di dalam daftar prioritas tersebut pemirsa ya. Nah, di sini Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas pemirsa ya, Kemenaker Bambang Satrio Lelono menjelaskan bahwa 1,7 juta waitlist yang dimiliki oleh Kemenaker dikumpulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Ini yang akan menjadi prioritas peserta prakerja di gelombang keempat ini pemirsa ya. Nah, kemudian pemirsa poin keempat di sini yaitu mengenai uang insentif harus dikembalikan jika tak masuk kriteria. Nah, di sini Presiden sudah membuat aturan baru itu sekaligus merevisi Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Nah, di sini yang dimaksud pengembalian bantuan atau dana insentif kartu prakerja memang diatur dalam salah satu pasal di Perpres tersebut pemirsa ya. Tapi kewajiban itu bukan untuk seluruh peserta kartu prakerja. Dalam aturan tersebut, prakerja dilarang untuk mereka yang berposisi sebagai pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPR, aparat sipil negara, anggota TNI, Polri, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris, serta Dewan Pengawas BUMN atau BUMD. Nah, dalam aturan tersebut, peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut pemirsa ya. Nah, di sini syarat untuk mendaftar kartu prakerja ini yaitu minimal 18 tahun, kemudian WNI, lalu tidak sedang mengenyam pendidikan. Jadi tidak sedang sekolah ataupun kuliah pemirsa ya. Jika ditemukan, peserta wajib mengembalikan dana insentif tersebut pemirsa ya. Kemudian yang poin kelima di sini yaitu pemalsuan data bisa dipidana pemirsa ya. Nah,
Jika di sini penerima kartu prakerja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi, nah manajemen pelaksana juga bisa melakukan tuntutan pidana. Jadi jika peserta kartu prakerja sengaja melakukan pemalsuan identitas, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pasal 31D Peraturan Presiden Perpres nomor 76 tahun 2020. Nah, jadi di gelombang keempat ini nanti pemirsa ya, memang seleksinya sangat ketat sekali buat kalian yang ingin mendaftar. Namun poin yang paling penting di sini yaitu memprioritaskan yang terkena dampak COVID ini pemirsa ya. Jadi kalau kalian memang saat ini sedang tidak bekerja atau sedang mencari kerja atau kena korban PHK dan yang lain-lain, di situ kalian bisa gabung atau mendaftar di gelombang keempat ini nantinya pemirsa ya. Yang penting kalian memenuhi persyaratan dan juga kriteria yang sudah ditentukan pemirsa ya. Dan jangan pernah atau jangan punya pemikiran sampai melakukan pemalsuan data, karena jika ditemukan mereka bisa melakukan tindak pidana.